Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Gimana tempe keripiknya? Kriuk banget bukan? Nagih banget. Jadi kali ini aku mau buat keripik tempe, tapi ini yang super simple dan gampang banget. Hanya cukup 2 bahan aja. Dan ini jadinya banyak banget, bisa dijadikan ide jualan atau isian toples atau bisa juga snack cemilan. Langsung aja gimana caranya dan bahannya apa aja. Yang pertama di sini yang harus dipakai atau yang harus disiapkan adalah tempe yang belum jadi. Ini aku gunakan 3 bungkus tempe yang belum jadi seperti ini. Tapi ini sudah ada raginya ya. Jadi ini tempe biasanya ada dijual di pasar. Udah diragiin seperti ini dan ini belum jadi tempe. Ini aku pakai 3 bungkus. Untuk beratnya ini aku timbang sekitar 500 gram. Jadi ini adalah cara simple dan praktisnya. Kemudian di sini aku sudah siapkan wadah. Wadahnya pakai yang cukup besar. Kemudian pakai centong juga. Pastikan wadah dan alat-alatnya ini udah bersih ya. Selanjutnya ini aku langsung masukkan tempenya yang tadi udah disiapkan. Aku masukkan semuanya seperti ini. Setelah itu aku tambahkan dengan 1 bungkus tepung tapioka. Ini aku gunakan merek Rose Brand. 1 bungkus ini beratnya sekitar 500 gram ya. Jadi tempenya tadi 500 gram, tepungnya juga 500 gram. Supaya nanti hasil tempenya itu full bagus dan kedelainya itu terasa ya. Kemudian ini tinggal diaduk aja sampai tercampur dengan merata seperti ini. Pastikan benar-benar tercampur jadi semua tempenya ini tertutup dengan tepung tapiokanya. Kalau sudah seperti ini kurang lebih hasilnya. Selanjutnya ini aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini aku mau ke pembungkusnya atau plastiknya. Ini plastiknya aku gunakan yang ukuran setengah kilo, sama juga aku siapkan tali rafia. Pertama-tama ini tali rafianya aku mau potong dulu. Ini aku potong pendek aja untuk ngikat seperti ini. Selanjutnya dari 1 potongan ini aku belah-belah jadi tipis-tipis gitu, jadi kecil-kecil. Kalau udah ini aku ambil 1 buah plastik. Kemudian bagian ujungnya seperti ini. Ini aku ikat. Aku ikat dengan tali rafia yang tadi sudah aku potong, yang sudah disiapkan, diikat mati aja. Tujuannya untuk apa? Jadi supaya nanti bentuk tempenya itu bisa full bulat ya. Setelah udah jadi seperti ini, kemudian ini tinggal dimasukkan aja tadi adonan tempe yang udah dibuat. Masukkan ke dalam plastik yang setengah kilo ini. Kemudian ini aku masukkannya setengah terlebih dahulu. Kalau udah dimasukkan setengah, selanjutnya ini ditekan-tekan. Pastikan ini padat ya teksturnya. Jadi supaya nanti hasilnya juga bagus. Ini teksturnya harus padat. Kalau udah kita masukkan lagi sampai full. Atau intinya sampai nanti bisa diikat. Kalau udah selanjutnya jangan lupa dipadetin lagi. Seperti ini. Untuk teksturnya ini memang harus padat. Supaya nanti tempenya jadi dan hasilnya juga bagus. Ini aku gelindirin di meja seperti ini supaya nanti hasil bulatannya itu bagus ya. Kalau sudah ini tinggal diikat rapet aja seperti ini. Kemudian ditali pakai tali rafia yang tadi udah disiapkan. Ulangi step ini sampai semua adonan tempenya ini habis ya. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Sambil aku bungkus, aku mau ingetin untuk Bunda dan teman-teman semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Setelah udah jadi seperti ini semua dibungkus, selanjutnya ini aku siapkan tali rafia yang lebih panjang. Kemudian ini aku ikat di ujung tempenya seperti ini.
Semuanya ya aku ikat. Setelah itu ini tempenya mau aku gantung ya. Jadi ini tempenya aku gantung sampai jadi. Sebelum itu jangan lupa ini tempenya aku tusuk-tusuk dulu dengan menggunakan tusukan sate atau tusukan sempol. Ditusuknya nggak usah rapet-rapet, nggak apa-apa, yang penting ada rongga aja ditusuk. Setelah semuanya selesai prosesnya, selanjutnya ini aku gantung dan ditunggu sampai tempenya jadi. Kurang lebih sekitar 1 hari. Jadi hari ini aku buat, besok sore itu udah jadi. Dan ini dia hasil tempenya. Kalau udah jadi seperti ini hasilnya, udah padat, udah berbentuk seperti tempe pada umumnya. Kemudian langsung aja ini aku buka plastiknya. Dan ini hasil tempenya bagus banget. Jadi kenapa kemarin harus teksturnya itu padat, harus dipadetin pada saat dimasukin supaya nanti hasilnya juga bisa lebih padat. Jadi pada saat dipotong atau diiris nanti dia nggak gampang sobek dan nggak mudah patah. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya, ini bagus banget. Selanjutnya ini tinggal dipotong atau diiris-iris aja, irisnya setipis mungkin. Bagian ujungnya ini aku buang. Kemudian ini hasilnya, tempenya full bagian dalamnya bagus. Dan pada saat dipotong ini gunakan pisaunya yang tajam ya, supaya nanti hasil irisannya ini juga bagus. Bisa dilihat ini hasilnya bagus dan cantik banget. Ini aku potong semuanya, tiga-tiganya tempenya tadi aku potong semuanya. Selanjutnya nanti aku mau goreng supaya apa? Supaya nanti hasil gorengannya bagus. Jadi pada saat goreng itu nggak disambi dengan motong. Kemudian kalau udah selesai, ini aku mau siapkan untuk bumbu pencelupnya. Untuk bumbu pencelupnya ini aku gunakan 1 sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, ini aku gunakan Royco rasa ayam. Kemudian ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau misalnya mau lebih praktis boleh pakai bawang putih bubuk, itu juga nggak masalah, tapi biasanya rasanya agak sedikit berbeda. Kemudian ini aku tambahkan dengan 400 ml air. Ini aku siapkannya 500 ml tapi aku nggak gunakan semuanya, aku gunakan sekitar 400 ml aja. Setelah itu ini diaduk sampai tercampur dengan merata. Atau sampai garam dan kaldu bubuknya itu larut. Kalau sudah seperti ini hasilnya, kemudian ini caranya mencelupkannya, menurutku ini yang paling praktis dan nggak lengket. Ini adalah ambil dulu 1 buah tempe atau 1 potong, 1 iris gitu, kemudian dimasukkan, dibolak-balik, baru diangkat. Udah seperti itu aja. Jadi ambil 1 potong, masukkan, kemudian angkat. Setelah itu ini langsung digoreng. Ini aku siapkan atau udah aku panaskan minyaknya dengan menggunakan api sedang aja, cenderung kecil. Terus ini nanti untuk meniriskan keripiknya. Kalau minyaknya udah panas langsung dimasukkan. Dimasukkan ini secukupnya minyaknya aja. Dan pastikan juga minyaknya ini banyak karena ini mau goreng keripik supaya nanti hasilnya bagus, jadi minyaknya harus banyak. Karena ini waktu baru dimasukkan itu lengket, jadi ini harus dipisah-pisah seperti ini supaya nanti hasilnya itu bagus, kriuknya itu juga renyah. Sambil dipisahin satu sama lain supaya nggak lengket dan hasilnya juga bagus. Digoreng sampai dia berwarna kecoklatan atau sampai mateng. Tanda keripik tempenya ini udah mateng dan udah kriuk, ini adalah dari gelembungnya. Kalau misalnya gelembungnya udah berkurang atau udah nggak ada, itu pasti tempenya udah mateng dan udah kriuk. Jadi ini harus sering digoyang-goyang seperti ini supaya matengnya merata, warnanya juga merata. Menggorengnya ini aku menggunakan api sedang dan ini sudah mateng, hasilnya cantik. Kemudian ini aku angkat dan aku tiriskan. Tadi gelembungnya sudah nggak ada ya, atau gelembungnya sudah tinggal sedikit. Ulangi step menggoreng ini sampai semua adonan keripiknya ini habis ya.
Setelah hasil tempe keripiknya, ini yang tadi udah ditiriskan seperti ini dan ini udah dingin. Jadi ini aku masukkan toples seperti ini supaya apa? Supaya dia nggak mudah melempem ya. Jadi masih tetap garing dan kriuk karena masih goreng yang lainnya sampai habis itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau didiamin aja di wadah terbuka itu nanti kurang garing dan kurang kriuknya. Dan ini dia hasil tempe kriuknya atau tempe keripiknya. Ini bagus banget, warnanya juga cantik, tempenya terasa full. Bisa dijadikan temen makan, ide jualan, atau bahkan camilan isian toples saat lebaran. Ini bisa banget. Dari 3 papan tempe tadi, ini hasilnya jadi banyak banget. Dengerin ini kriuknya yang bikin nagih banget. Masih mau lagi dengerin kriuknya? Ini dia, aku kasih. Selanjutnya ini kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman bisa taruh di plastik standing pouch seperti ini. Ini aku gunakan 2 ukuran, jadi ada yang kecil dan juga ada yang besar. Jadi kalau yang kecil nanti bisa dijual sekitar 5 ribuan atau yang besar itu bisa 10 ribuan. Dan juga bisa untuk isian toples saat lebaran atau cemilan di rumah seperti ini. Teman-teman dan bunda-bunda semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Karena ini emang bener-bener enak banget. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.